Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ananda sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak rindukan, untuk pertemuan pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang penyembelihan yang merupakan bagian dari materi PAI kelas 9. Sebelum memasuki bahasan apa itu penyembelihan, bagaimana ketentuan penyembelihan yang benar menurut syariat agama, kemudian bagaimana tata cara penyembelihan yang dibenarkan menurut aturan agama, terlebih dahulu silahkan Anda amati dengan seksama gambar yang Bapak tayangkan. Dari gambar ini kita dapat melihat tentang aktivitas penyembelihan hewan berkaki 2, hewan berkaki 4, dan teknis pembagian daging ketika beres menyembelih. Kalau yang ini kelihatannya aktivitas sedang pelaksanaan ibadah kurban. Apa itu penyembelihan menurut syariat agama? Menurut bahasa, yang disebut dengan penyembelihan artinya menyempurnakan kematian. Sedangkan menurut istilah yang disebut dengan penyembelihan artinya memutus jalan makan atau memutus jalan minum, nafas dan urat nadi pada leher hewan dengan cara dan ketentuan tertentu sesuai syariat. Bagaimana ketentuan penyembelihan yang dibenarkan? Tentunya penyembelihan dikategorikan sah dan itu disebut proses penyembelihan ketika satu, adanya penyembelih. Yang kedua, adanya binatang yang disembelih. Yang ketiga, adanya alat untuk menyembelih. Dan yang keempat, adanya proses penyembelihan. Bagaimana ketentuan dalam hal seseorang yang menyembelih atau ketentuan bagi seorang penyembelih? Seseorang yang menyembelih hewan dan hewan itu jadi halal ketika beres disembelih manakala penyembelih itu sendiri memenuhi kriteria. Satu diantaranya, dia beragama Islam. 2, dia menyembelih dengan sengaja. Yang ketiga, statusnya baligh dan berakal. Kemudian yang keempat, membaca basmalah di awal proses penyembelihannya. Kemudian yang kedua, tentang binatang. Ketentuan binatang yang sah untuk disembelih oleh orang Islam diantaranya satu dari jenis hewan yang halal. Seumpama ada ayam, ada sapi, ada domba atau kambing, kemudian ada unta. Yang kedua, ketentuan binatang yang boleh disembelih adalah hewan itu sendiri dalam keadaan masih hidup, karena tidak sah ketika menyembelih hewan dalam keadaan sudah mati. Sebab ada penegasan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3, Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Yang digarisbawahi ada kalimat al-maitah. Artinya diharamkan atas kalian itu bangkai. Nah, disebut bangkai itu hewan yang mati bukan karena dasar disembelih. Atau hewan yang mati, matinya itu bisa dengan karena tercekik. Dalam bahasa Al-Quran disebutkan al-munkhaniqah. Atau bisa mati karena dipukul, atau disebut al-mauqudah, atau boleh juga mati karena jatuh, atau disebut dalam Al-Quran dengan sebutan al-mutaraddiyah, atau juga karena ditanduk. Bisa juga disebut dengan an-natihah, atau mati karena diterkam binatang buas, atau dengan istilah Quran itu disebutkan dengan kalimat wama akalas sabu. Kalau kematian itu penyebabnya, maka
hewan tersebut dalam keadaan mati, dan kematiannya itu pun dianggap kematian yang tidak menyebabkan binatang tersebut jadi halal. Kemudian yang ketiga, ketentuan alat penyembelihan. Yang pertama, diharuskan tajam dan dapat melukai. Ini tentunya sesuai dengan anjuran Rasulullah. Kenapa harus tajam dan dapat melukai? Agar ketika pelaksanaan penyembelihan, hewan cepat matinya. Kemudian yang kedua, alat itu tersebut tidak terbuat dari tulang atau gigi dan kuku. Walaupun runcing, walaupun tajam, tetapi alat tersebut terbuat dari tulang, gigi, ataupun kuku, maka di hukuman pelaksanaan penyembelihannya tidak sah. Kemudian yang keempat, ketentuan penyembelihan itu tergantung dari proses penyembelihannya. Bagaimana proses penyembelihan yang dibenarkan? Pertama, penyembelihan harus pada bagian leher. Kalau menyembelih tidak pada lehernya, sepakat para ulama dikategorikan tidak sah, kecuali dalam keadaan darurat. Yang kedua, harus memastikan bagian-bagian yang jadi sahnya penyembelihan, yaitu saluran pernapasan, saluran makanan, 2 urat leher sekitar tenggorokan, itu dalam keadaan benar-benar terputus. Terakhir, yang menjadi topik bahasan kita adalah tentang tata cara penyembelihan hewan. Tata cara penyembelihan hewan, ulama membagi ke dalam 2 kategori. Satu, ada tata cara penyembelihan secara tradisional, sebagaimana yang biasa kita saksikan. Yang kedua, ada dengan cara secara mekanik atau menggunakan mesin. Nah, bagaimana menyembelih secara tradisional itu? Bagaimana caranya yang dibenarkan? Ketika kita hendak melaksanakan penyembelihan, satu, harus menyiapkan lubang penampung agar si darah itu tidak kemana-mana. Yang kedua, hewan dihadapkan ke kiblat. Ini sunnah. Yang ketiga, kakinya dipegang supaya tidak mengganggu aktivitas penyembelihan. Kemudian kepalanya ditekan ke bawah untuk memudahkan si penyembelih dalam rangka menyembelihnya. Kemudian yang keempat, leher hewan diletakkan di atas lubang penampungan. Tujuannya untuk memudahkan aliran darah dari hewan tersebut masuk ke dalam lubang penampung. Kemudian yang kelima, berniat menyembelih. Tentunya yang namanya niat itu fil qalbi, artinya di dalam hati. Tidak harus diucapkan, tapi cukup di dalam hati saja. Saya niat menyembelih binatang ini. Walaupun ada sebahagian ulama yang melafalkan, umpamanya ketika sedang menyembelih hewan kurban dengan ungkapan Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal hadhil udhiyat min siapa bin siapa, disebutkan nama orangnya. Kemudian yang keenam, setelah berniat menyembelih, dibarengi dengan menyembelih sambil membaca basmalah, sholawat, dan takbir. Bahkan ada ulama yang mensunahkan dengan membaca takbir sebanyak 3 kali. Bismillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian sambil mengarahkan alat penyembelihan ke leher hewan yang akan disembelih. Bagaimana penyembelihan secara mekanik? Yang pertama, pastikan mesin dalam keadaan baik supaya prosesnya mudah dan cepat. Yang kedua, siapkan hewan yang akan disembelih. Tentunya ini juga bantuannya dengan menggunakan bantuan mesin. Kemudian yang ketiga, berniat menyembelih seperti yang tadi saya sampaikan dalam proses penyembelihan secara tradisional. Kemudian yang keempat, membaca basmalah, sholawat, dan takbir seperti yang sudah saya sampaikan tadi.
Kemudian yang terakhir, mulai penyembelihan dengan menghidupkan mesin pemotong. Demikian pertemuan ini yang saya sampaikan. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas seputar penyembelihan yang mengarah kepada aktivitas akikah dan aktivitas kurban. Selamat belajar dan selamat melaksanakan aktivitas sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.